Gelombang pasang merupakan fenomena naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang disebabkan oleh gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik antara benda-benda astronomi seperti matahari, bumi, dan bulan. Isaac Newton merumuskan hukum gravitasi universal yang mengatakan bahwa gaya tarik gravitasi akan berbanding lurus dengan masanya. Berdasarkan hukum tersebut, dirumuskan bahwa gaya tarik gravitasi sama dengan konstanta gravitasi dikali dengan massa benda 1 dikali massa benda 2 dibagi dengan jarak di antara keduanya yang dikuadratkan. Akan tetapi, pada gaya pasang, hal ini memiliki sedikit perubahan karena ternyata ditemukan bahwa gaya pasang tidak bergantung pada gaya tarik gravitasi antar benda. Akan tetapi, gaya pasang bergantung pada laju perubahan gaya terhadap jarak. Maka pengaruh jarak akan memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap nilai gaya dibandingkan pengaruh massa. Teori ini sebenarnya berasal dari perhitungan matematika yang cukup rumit. Namun untuk memudahkan, saya akan menggunakan perumpamaan dumbbell sebagai bumi dengan radius dan massa yang sama dengan bumi. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan dua buah nilai F, di mana bola yang lebih dekat dengan bulan akan tertarik dengan gaya yang lebih besar. Begitu pula sebaliknya. Perbedaan antara kedua gaya tersebut merupakan gaya pasang, sehingga kita dapat lakukan perhitungan sebagai berikut. Maka gaya pasang dirumuskan sebagai F atau gaya pasang sama dengan konstanta gravitasi dikali massa benda 1 dikali massa benda 2 dikali 2 kali R kecil dibagi dengan R besar pangkat 3. Dengan begitu, jika jarak semakin kecil, maka gaya pasangnya akan semakin besar. Kita tahu bahwa massa matahari adalah 2 kali 10 pangkat 30 kg, sedangkan massa bulan adalah 7,4 kali 10 pangkat 22 kg. Akan tetapi, jarak antara bumi dengan matahari adalah 1,5 kali 10 pangkat 8 km, sedangkan jarak antara bumi dengan bulan adalah 3,85 kali 10 pangkat 5 km. Maka gaya pasang yang disebabkan oleh bulan akan lebih signifikan atau lebih besar ketimbang gaya pasang yang disebabkan oleh matahari. Pasang surut yang terjadi 2 kali dalam sehari dengan periode pasang surut selama 12 jam 24 menit pada permukaan air laut dipengaruhi oleh gravitasi bulan yang kemudian dikenal dengan istilah medan pasang surut atau tidal force. Jika kita melihat ilustrasi bumi dari kutub utara, air yang berada pada sisi terdekat dengan bulan terlihat seakan-akan tertarik dengan bulan. Begitu juga pada sisi terjauh pada bulan. Sisi berseberangan dengan bulan pun juga terlihat seakan-akan tertarik dengan gaya yang berlawanan dengan gravitasi bumi. Mengapa bagian terjauh bumi pun juga terpengaruhi oleh gravitasi bulan? Kita kembali kepada istilah gaya pasang surut yang merupakan gaya diferensial, yaitu gaya yang berasal dari perbedaan gravitasi di atas permukaan bumi. Meskipun sisi terjauh bulan juga terjadi, tarikan gravitasi bulan berada pada kondisi terlemahnya. Untuk mendapati gaya pasang surut, kita kurangi gaya tarikan gravitasi rata-rata di bumi dengan gaya gravitasi di setiap titik-titik bumi sehingga diperoleh. Yang perlu kita ketahui adalah tinggi dari pasang surut tidaklah signifikan pada lokasi tertentu, sedangkan di lokasi tertentu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Hal ini disebabkan dataran mencegah air untuk mengikuti arah gaya tarik bulan. Medan pasang surut memiliki magnitudo atau besaran dan arah. Diagram ini menunjukkan bagaimana medan pasang surut bervariasi di seluruh bumi. Dalam diagram ini, kita ambil irisan dua dimensi pada planet bumi. Di lokasi pada sumbu bumi bulan yang paling dekat dengan bulan, yang ditandai dengan titik A, medan pasang surut diarahkan ke atas jauh dari bumi, dari pusat bumi ke arah menuju bulan. Selanjutnya di lokasi pada sumbu bumi bulan terjauh dari bulan, yang ditandai dengan titik B, medan pasang surut diarahkan ke atas jauh dari pusat bumi ke arah jauh dari bulan. Di lokasi C, medan pasang surut diarahkan ke bawah menuju pusat bumi, dan di lokasi D, medan pasang surut akan berada pada sudut antara 0 dan 90 derajat ke permukaan bumi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai attractive force. Gaya yang menyebabkan air laut bergerak adalah komponen horizontal dari gaya pasang surut yang dikenal sebagai gaya traksi atau attractive force. Gaya traksi dinyatakan 0 ketika arah medan pasang surut ke atas, yaitu pada titik A dan B, dan ke bawah pada titik C. Di lain sisi, di semua lokasi selain 3 titik tersebut, gaya traksi tidak bernilai sama dengan 0. Gaya traksi atau attractive force
menyebabkan gerakan dalam air yang terlihat dalam pasang surut karena ia bertindak terus-menerus di atas volume air yang besar dan tidak dilawan oleh gaya horizontal lainnya selain gesekan di dasar laut yang dapat kita abaikan nilainya. Dengan diagram ini, kita dapat melihat bagaimana gaya traksi bervariasi di seluruh permukaan bumi. Selanjutnya adalah menjelaskan pengaruh lain pada tidal force selain bulan dan matahari. Gaya gravitasi bulan dan matahari tersebut juga dapat menimbulkan gelombang tidal. Gelombang tidal merupakan gelombang laut yang lebih besar daripada gelombang laut pada umumnya. Selain gaya gravitasi bulan dan matahari, gelombang tidal juga dapat disebabkan oleh angin kencang, letusan gunung berapi, aktivitas seismik, atau benda luar angkasa yang menghantam samudra. Ada dua jenis gelombang tidal, yakni gelombang badai atau yang disebut sebagai tidal surge dan gelombang bono atau yang disebut sebagai tidal bore. Gelombang badai yang disebut juga sebagai tidal surge atau storm surge adalah sebuah peningkatan level air laut di atas batas normal yang disebabkan oleh angin kencang, badai, ataupun siklon. Ada banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan level air laut pada saat badai, yakni arah dan kecepatan angin, tekanan atmosfer, efek rotasi bumi, gelombang laut, curah hujan, topografi pantai dan kedalaman laut, serta ukuran badai itu sendiri. Selanjutnya, ada gelombang bono, atau yang disebut sebagai tidal bore, adalah fenomena pasang surut di mana ujung depan sebuah air pasang yang masuk membentuk gelombang air yang mengalir ke hilir sungai atau teluk sempit yang membalikkan arah arus sungai atau teluk. Ini adalah gelombang kuat yang mendorong ke atas sungai yang melawan arus. Tidal bore ini biasanya terjadi di daerah dengan kisaran pasang dan surut yang besar, biasanya lebih dari 6 meter atau 20 kaki antara pasang dan surutnya. Selain itu, tidal bore juga terbentuk pada tempat gelombang pasang yang masuk dan disalurkan ke sungai atau danau yang dangkal dan menyempit melalui teluk yang luas. Bentuk tidal bore yang seperti corong meningkatkan jangkauan air pasang, tetapi mengurangi durasi air pasang tersebut. Hal ini menyebabkan tidal bore terlihat seperti banjir yang muncul secara tiba-tiba yang ditandai dengan meningkatnya level air dalam waktu singkat. Tidal bore selalu terjadi saat air pasang dan tidak pernah terjadi saat waktu pasang surut. Setelah itu, gelombang tidal ini memiliki perbedaan dengan tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang disebabkan oleh perpindahan air dalam jumlah besar. Selain itu, gelombang dari tsunami ini datang sebagai dinding air yang menerjang daratan secara frontal, yang disebabkan karena adanya aktivitas seismik. Sedangkan gelombang tidal terjadi secara periodik, dan arah gelombangnya cenderung bersirkulasi di perairan. Pasang surut laut merupakan gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara bumi, matahari, dan juga bulan. Puncak gelombang disebut pasang tinggi dan lembah gelombang disebut surut atau pasang rendah. Pasang tinggi umumnya terjadi pada pagi dan sore hari, sedangkan pasang rendah akan terjadi sepanjang hari. Saat terjadi pasang rendah, air tidak akan menyentuh bibir pantai dan cenderung menjauhinya. Hal sebaliknya berlaku pada saat pasang tinggi. Saat itu, air akan lebih mendekat kepada tepi pantai daripada biasanya. Terdapat 3 tipe dasar pasang surut yang didasarkan pada periode dan juga keteraturannya, yaitu yang pertama pasang surut tipe harian tunggal atau diurnal type, yakni bila dalam waktu 24 jam terdapat 1 kali pasang dan juga 1 kali surut. Dan yang kedua ada pasang surut tipe tengah harian atau harian ganda atau semi diurnal type, yakni bila dalam waktu 24 jam terdapat 2 kali pasang dan juga 2 kali surut. Dan yang ketiga ada pasang surut tipe campuran atau mixed type, yakni bila dalam waktu 24 jam terdapat bentuk campuran yang condong ke tipe harian tunggal atau tipe harian ganda. Selanjutnya, tipe pasang surut dapat diketahui dengan cara mendapatkan bilangan konstan pasang surut atau tidal constant atau F yang dapat dihitung dengan menggunakan metode Admiralty, yakni F sama dengan AK1 plus AO1 dibagi dengan AM2 plus AS2, di mana F adalah konstanta surut atau tidal constant, AK1 adalah amplitudo komponen pasang surut tunggal yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan juga matahari, AO1 adalah amplitudo komponen pasang surut tunggal yang disebabkan oleh gaya tarik bulan, AM2 adalah amplitudo komponen pasang surut ganda yang disebabkan oleh gaya tarik bulan, dan AS2 adalah amplitudo komponen pasang surut ganda yang disebabkan oleh gaya tarik matahari. Perbedaan tipe pasang surut juga dapat dikelompokkan dari nilai konstanta pasang surutnya, yaitu jika nilai F antara 0 sampai dengan 0,25, jenis pasang surutnya adalah harian ganda. Fenomenanya terjadi yaitu 2 kali pasang sehari dengan tinggi relatif yang sama. Lalu antara 0,25 sampai 1,5 yaitu campuran ganda, di mana 2 kali pasang sehari dengan perbedaan tinggi dan interval yang berbeda. Lalu antara 1,5 sampai dengan 3 yaitu campuran tunggal,
di mana 1 kali atau 2 kali pasang sehari dengan interval yang berbeda. Lalu jika nilai F lebih daripada 3, atau disebut dengan pasang surut tunggal, di mana 1 kali pasang sehari. Namun saat musim semi atau spring bisa terjadi 2 kali pasang sehari. Puncak gelombang disebut dengan pasang tinggi dan lembah gelombang disebut dengan pasang rendah. Perbedaan pasang tinggi dan rendah disebut rentang pasang surut. Periode pasang surut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Harga periode pasang surut bervariasi antara 12 jam 25 menit hingga 24 jam 50 menit. Pasang pertama atau spring tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang sangat tinggi dan pasang rendah yang sangat rendah. Pasang surut pertama ini terjadi ketika adanya bulan baru dan bulan pertama. Pasang perbani atau neap tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi. Pasang surut perbani terjadi ketika bulan berada pada 1/4 dan 3/4 dari bagian. Pasang surut tidak hanya mempengaruhi lapisan di bagian teratas saja, melainkan seluruh massa air yang bisa menimbulkan energi yang besar. Di perairan pantai, terutama di teluk atau selat sempit, gerakan naik turunnya muka air akan menimbulkan terjadinya arus pasang surut. Pengetahuan mengenai pasang surut sangat diperlukan dalam pembangunan pelabuhan, bangunan di pantai dan juga lepas pantai, serta dalam hal lain seperti pengelolaan dan budidaya di wilayah pesisir, pelayaran, peringatan dini terhadap bencana banjir air pasang, pola pergerakan massa air, dan juga sebagainya. Namun, yang paling penting dalam pasang surut adalah energinya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik. Energi pasang surut merupakan bentuk energi dengan memanfaatkan beda ketinggian pada waktu air laut pasang dan juga air laut surut. Pasang surut akan bervariasi dan tingginya tergantung pada posisi relatif matahari, bulan, dan juga bumi. Topografi dan kedalaman laut pada keadaan tertentu dapat bertindak sebagai resonator atau konsentrator pasang surut dan dapat menyebabkan tinggi pasang mencapai 15 meter. Saat ini ada 3 jenis teknologi pembangkit listrik tenaga arus pasang, yaitu tidal power, tidal fans, dan juga tidal turbine. Teknologi yang diterapkan sebenarnya adalah teknik tradisional hidroelektrik dengan adanya dam atau bendungan yang melewati suatu teluk atau daerah estuari. Kemudian dilengkapi pintu air dan juga turbin dipasang sepanjang dam yang memisahkan kolam dan juga laut. Teluk yang ujungnya sempit sangat cocok untuk diterapkan. Ketika air pasang menghasilkan tingkat air yang berbeda di dalam dan di luar dam, pintu-pintu air akan terbuka dan air yang mengalir melewati turbin akan menjalankan generator untuk menghasilkan listrik. Dengan begitu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa gelombang pasang disebabkan oleh gaya gravitasi bulan, di mana pada belahan bumi yang lebih dekat dengan bulan akan mengalami gaya gravitasi yang lebih besar. Untuk mendapat gaya pasang, dilakukan pengurangan nilai gaya antara daerah bumi yang paling dekat dan paling jauh dari bulan. Namun, gelombang pasang bisa juga disebabkan oleh angin kencang, letusan gunung berapi, aktivitas seismik, atau benda luar angkasa yang menghantam samudra. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun video kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu ini dapat bermanfaat.